Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jovin Kapelia Salva dengan NIM 2214010006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agent program dalam kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan. Nah, definisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Menurut MC Leod dan Scale, kecerdasan buatan itu adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama yaitu acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia; thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia; think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional; dan act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Rationally ini berarti bertindak secara rasional yang berdasarkan logika, alasan, atau akal sehat. Dalam konteks ini, seseorang atau sistem yang bertindak secara rasional akan membuat keputusan atau mengambil tindakan yang optimal dan logis berdasarkan informasi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu dalam kecerdasan buatan itu sebuah sistem yang bertindak rasionally akan selalu mencoba melakukan tindakan terbaik yang mungkin berdasarkan situasi dan data yang diterima. Hal ini merujuk pada melakukan hal yang benar atau memaksimalkan pencapaian tujuan. Agent AI. Agent adalah apapun yang dapat dipandang sebagai sesuatu yang merasakan lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungan tersebut melalui aktuator. Dalam konteks kecerdasan buatan, agent di sini bisa berupa sistem atau entitas yang dapat menerima informasi dari lingkungannya atau melalui sensor, memproses informasi tersebut, dan kemudian mengambil tindakan atau melalui aktuator berdasarkan apa yang telah dipelajarinya dari lingkungannya. Ada beberapa karakteristik dari agent. 8 diantaranya yaitu, yang pertama, autonomous, yaitu kemampuan untuk melakukan tugasnya dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa adanya intervensi dari luar seperti agen lain, manusia, ataupun entitas lainnya. Yang kedua, yaitu reaktif, kemampuan agen untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan informasi yang ada pada lingkungannya. Yang ketiga, proaktif, kemampuan yang berorientasi pada tujuan dengan cara selalu mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan. Yang keempat, fleksibel, agen harus mempunyai banyak cara dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, robust, agen harus dapat kembali ke kondisi semula jika mengalami kegagalan dalam hal tindakan ataupun dalam menjalankan plan. Yang keenam adalah rasional, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tugas dan pengetahuannya dengan tidak melakukan hal yang dapat menimbulkan konflik tindakan. Yang ketujuh adalah sosial. Dalam melakukan tugasnya, agen memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan manusia maupun dengan agen lainnya. Yang kedelapan adalah situated. Agen harus berada dan berjalan di lingkungan tertentu. Selanjutnya yaitu klasifikasi agen dalam AI. Ada 4 klasifikasi agen. Yang pertama yaitu Simple Reflex Agent yang bertindak berdasarkan aturan kondisi aksi sederhana. Yang kedua yaitu Model Based Agent, menggunakan model internal dunia untuk membuat keputusan. Yang ketiga yaitu Goal Based Agent, bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu Utility Based Agent, yaitu memaksimalkan nilai atau utility yang diperoleh dari tindakan. Penjelasan pertama yaitu mengenai Simple Reflex Agent. Seperti gambar di samping,
menunjukkan struktur simple reflex agent. Struktur yang paling sederhana dalam bentuk skema menunjukkan bagaimana aturan condition action memungkinkan agen untuk membuat sambungan dari persepsi untuk bertindak. Persegi panjang untuk menunjukkan keadaan internal saat proses keputusan agent, dan oval untuk menunjukkan mewakili latar belakang informasi yang digunakan dalam proses. Secara ringkas, dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rule base dalam bentuk aksi kondisi. Yang kedua, memiliki komponen untuk mengekstrak fitur. Yang ketiga, tidak ada akses untuk menyelesaikan keadaan dunia. Yang keempat, pekerjaan hanya jika keputusan yang tepat dapat dilakukan atas dasar persepsi saat ini. Contohnya yaitu motion activated light. Di sini yaitu fungsinya itu adalah lampu yang menyala secara otomatis ketika mendeteksi gerakan. Persepnya yaitu adalah sensor gerakan, di mana adalah on atau off. Actionnya yaitu jika gerakan terdeteksi, nyalakan lampu, jika tidak ada gerakan, matikan lampu. Yang kedua yaitu mengenai model-based reflex agent. Pada gambar di samping, itu mengilustrasikan suatu masalah yang muncul karena sensor tidak menyediakan akses yang komplit untuk suatu state. Agent mungkin membutuhkan update informasi agar dapat membedakan antara state yang membangkitkan input persepsi yang mungkin sama, tetapi secara signifikan ternyata berbeda, atau aksi yang berbeda cocok untuk dua state. Update informasi membutuhkan dua jenis pengetahuan yang berbeda yang harus dikodekan dalam program. Informasi yang pertama yaitu mengenai bagaimana lingkungan mempengaruhi kebebasan agent. Yang kedua adalah informasi mengenai bagaimana agent melakukan aksi. Seperti contohnya, yaitu drone delivery system, di mana fungsinya itu yaitu drone yang mengirimkan paket dan memperbarui model lingkungan saat menghindari hambatan. Persepnya yaitu sensor untuk mendeteksi hambatan, misalnya burung atau gedung. Yang ketiga itu adalah model, informasi mengenai jalur yang sudah diambil dan hambatan yang mungkin ditemui di masa depan. Actionnya, jika mendeteksi hambatan, pilih jalur alternatif. Jika tidak ada hambatan, lanjutkan perjalanan sesuai rencana. Drone di sini membuat model dari rute pengiriman dan memperbaruinya ketika menemukan hambatan, sehingga bisa memilih rute terbaik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu goal-based agents. Goal-based agent memperluas pada kemampuan model-based agents dengan menggunakan goal informasi. Tujuan informasi menggambarkan kondisi yang diinginkan. Hal ini memungkinkan agen cara untuk memilih di antara beberapa kemungkinan, memilih satu yang mencapai negara tujuan. Search dan plan adalah sub-bidang kecerdasan buatan yang ditujukan untuk urutan tindakan menemukan bahwa pencapaian tujuan agen. Dalam beberapa kasus, goal-based agent tampaknya kurang efisien. Itu lebih fleksibel karena pengetahuan yang mendukung keputusan diwakili secara eksplisit dan dapat dimodifikasi. Agen dapat mempertanyakan apa yang akan terjadi jika agen melakukan aksi A atau aksi B, serta akibat yang akan ditimbulkan jika melakukan masing-masing aksi baik A maupun B. Contohnya yaitu adalah self-driving car atau menuju lokasi tujuan. Di sini fungsinya yaitu mobil otonom yang memiliki tujuan untuk membawa penumpang ke tujuan yang telah ditentukan. Persepnya yaitu adalah sensor yang mendeteksi kondisi lalu lintas, rambu, dan kecepatan kendaraan lainnya. Goalnya yaitu mencapai lokasi tujuan dengan aman dan cepat. Actionnya, jika ada kemacetan atau rintangan di rute saat ini, cari rute alternatif, jika tidak teruskan perjalanan. Di sini mobil membuat keputusan untuk mempercepat, memperlambat, berhenti, atau memilih rute alternatif berdasarkan tujuannya untuk mencapai lokasi yang diinginkan. Mobil ini terus-menerus mengevaluasi tindakan mana yang mendekatkannya ke tujuannya, seperti mencapai tujuan dengan aman dan tepat waktu. Yang keempat, yang terakhir yaitu adalah utility-based agents.
Nah, di sini goal tidak cukup untuk menghasilkan perilaku berkualitas tinggi. Ada banyak urutan tindakan untuk mencapai tujuan, tetapi beberapa yang lebih cepat, lebih aman, lebih dapat diandalkan, atau lebih murah daripada yang lain. Tujuan hanya memberikan perbedaan antara kondisi bahagia atau tidak bahagia, sedangkan ukuran kinerja yang lebih umum harus memungkinkan perbandingan antara beberapa urutan kondisi yang berbeda jika agen memiliki ingin mencapai tujuan. Terminologi yang dipergunakan untuk mengatakan bahwa jika satu kondisi lebih disukai daripada kondisi yang lain, itu mempunyai utilitas yang lebih tinggi untuk agen. Pertama, saat ada konflik tujuan di mana hanya beberapa yang dapat dicapai sehingga fungsi utility bisa digunakan untuk menentukan secara tepat sesuai keinginan. Kedua, saat ada beberapa tujuan yang ingin dicapai agent tetapi tidak dapat ditentukan mana tujuan yang benar-benar dapat dicapai dengan baik sehingga fungsi utility ini menyediakan kemungkinan bobot pencapaian tujuan-tujuan yang penting. Contohnya yaitu adalah robot asisten rumah tangga. Di sini adalah fungsinya yaitu robot yang membantu pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan, memasak, atau mengatur suhu ruangan. Resepnya yaitu adalah sensor untuk mendeteksi kebersihan rumah, kebutuhan pemilik seperti suhu ideal, atau waktu makan. Utility-nya yaitu menjaga kebersihan rumah, kenyamanan suhu, dan efisiensi waktu. Action-nya, robot akan memilih tindakan berdasarkan prioritas dan utilitas yang dihasilkan, seperti apakah lebih penting membersihkan ruangan yang sangat kotor atau menyiapkan makanan pada waktu tertentu. Lalu, apa itu agent program? Nah, perancangan sebuah agent dapat dilakukan melalui dua langkah. Langkah-langkah tersebut adalah agent function dan agent program. Agent program tidak dapat diimplementasikan sebelum agent function dirancang. Definisi agent function itu adalah sebuah fungsi yang memetakan semua urutan inputan atau persep sequence terhadap tindakan action yang dilakukan. Sedangkan agent program itu adalah sebuah program yang mengimplementasikan fungsi F terhadap perancangan agent. Struktur umum agent program. Yang pertama yaitu menerima input atau persepsi melalui sensor. Agent menggunakan sensor untuk merasakan lingkungannya. Sensor ini dapat berupa perangkat fisik atau dalam sistem robotik, atau input data dalam sistem berbasis perangkat lunak. Contoh sensor yang pertama yaitu adalah kamera untuk melihat, mikrofon untuk mendengar, GPS untuk mengetahui lokasi, dan data masukan dalam bentuk digital untuk agen perangkat lunak seperti asisten virtual. Sensor ini mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar agen yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan selanjutnya. Yang kedua yaitu adalah pemrosesan informasi. Setelah agen menerima input dari sensor, informasi ini diproses oleh agen menggunakan algoritma atau kecerdasan buatan. Langkah-langkah dalam pemrosesan yang pertama yaitu adalah interpretasi data. Agen memetakan atau memahami informasi yang diterima dari sensor. Pengambilan keputusan, yaitu agen memutuskan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan input yang diterima. Ini bisa menggunakan aturan sederhana, logika, atau model pembelajaran mesin yang lebih canggih. Yang ketiga yaitu adalah evaluasi tujuan. Agen membandingkan situasi yang dipersepsikan dengan tujuan atau objektif yang harus dicapai, kemudian memilih tindakan yang paling optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya itu contoh pemrosesan. Yang pertama yaitu pada mobil otonom. Sensor kamera dan radar mendeteksi objek di jalan, lalu sistem memutuskan apakah akan melambat, berhenti, atau berbelok untuk menghindari tabrakan. Yang kedua yaitu pada agen perangkat lunak. Asisten virtual memproses pertanyaan pengguna dan memutuskan jawaban atau tindakan yang tepat. Yang ketiga yaitu menghasilkan output atau tindakan melalui aktuator. Setelah keputusan yang dibuat, agen menggunakan aktuator untuk mengeksekusi tindakan yang sesuai. Aktuator itu adalah perangkat atau komponen yang memungkinkan agen untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik atau virtual. Contoh aktuator pada robot.
yaitu adalah motor yang menggerakkan lengan atau kaki robot. Yang kedua, pada perangkat lunak, respon berupa teks yang dikirim ke pengguna atau tindakan tertentu seperti menjalankan perintah di komputer. Contoh tindakan. Yang pertama adalah mobil otonom dapat mengerem, berakselerasi, atau membelokkan roda melalui aktuator untuk menavigasi jalan. Yang kedua yaitu asisten virtual di mana mengeluarkan suara atau menampilkan teks sebagai tanggapan terhadap perintah pengguna. Contoh penerapan agent program. Yang pertama yaitu asisten virtual atau virtual assistant. Deskripsi. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa atau Alexa adalah contoh penerapan agent program. Mereka dapat merespon perintah suara dan membantu pengguna dengan berbagai tugas sehari-hari. Cara kerjanya yaitu agent program akan menerima input berupa suara, lalu memprosesnya menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami pertanyaan atau perintah dan memberikan tanggapan atau tindakan yang sesuai. Contoh tindakannya yaitu adalah mengirim pesan, mengatur alarm, memutar musik, atau menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah chatbots untuk layanan pelanggan. Deskripsi itu adalah chatbots ini digunakan dalam layanan pelanggan di berbagai perusahaan untuk menjawab pertanyaan dasar atau menyelesaikan masalah. Cara kerjanya yaitu chatbot menerima input dari pengguna berupa teks atau suara, lalu memprosesnya dengan NLP. Berdasarkan analisis, program ini merespon dengan jawaban yang relevan. Contoh tindakannya yaitu adalah menjawab pertanyaan pelanggan atau membantu mereka menyelesaikan masalah umum seperti memproses pesanan atau pengembalian barang. Yang ketiga yaitu robot vacuum cleaner atau penyedot debu otomatis. Deskripsi di sini yaitu adalah robot vacuum cleaner seperti Roomba adalah agen program yang digunakan untuk membersihkan rumah tanpa pengawasan manusia. Cara kerjanya yaitu adalah robot menerima input dari sensor untuk menghindari rintangan seperti dinding dan furnitur. Agen program memproses data untuk menentukan rute pembersihan yang optimal. Contoh tindakannya yaitu bergerak secara otomatis di sekitar ruangan untuk membersihkan lantai, menghindari rintangan, dan kembali ke stasiun pengisian saat baterai hampir habis. Keuntungan dan tantangan dalam agen program. Keuntungannya yaitu adalah otomatisasi tugas kompleks. Yang kedua adalah kecepatan dan efisiensi. Yang ketiga adalah pengambilan adaptabilitas dan pembelajaran. Yang keempat adalah efisiensi biaya. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang lebih akurat. Yang keenam adalah multitasking. Yang ketujuh adalah mampu menangani situasi real time. Tantangannya yaitu adalah keterbatasan pemahaman konteks, ketergantungan pada data dan sensor, keamanan dan privasinya, kebutuhan akan pengawasan manusia, biaya pengembangan yang tinggi, kesulitan dalam penanganan kasus yang tidak terduga, etika dan tanggung jawab, dan perlunya pembaruan dan pemeliharaan. Kesimpulan, agen cerdas atau artificial intelligence adalah sebuah agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kecerdasan buatan sehingga agen tersebut dapat berpikir dan bertindak selayaknya manusia, atau mungkin lebih baik dari pikiran manusia. Contoh dari agen cerdas ini adalah lengan robot pengecat ruangan otomatis. Robot ini merupakan jenis agen goal-based agent. Agent tersebut dapat memberikan aksi atas kondisi yang dihadapi, yaitu simple reflex agents. Lalu agent ini menerima informasi dan keadaan lingkungan dari sensor kamera yang ada, yaitu model-based reflex agents. Referensinya itu ada dari beberapa referensi, ada 9 referensi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.